Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Fitrianingsih, mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Sejarah pendidikan Islam di masa Kerajaan Turki Utsmaniyah. Dalam sejarahnya, Islam itu telah mengalami perjalanan yang cukup panjang serta pasang surut, dari mulai masa Khulafa Rasyidin, masa dinasti Abbasiyah, dan masa dinasti Umayyah. Satu hal yang cukup menarik untuk kita bahas dalam sejarah Islam, yaitu pada masa pertengahan abad ke-17, di mana pada masa itu berdirinya 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi, dan Kerajaan Mughal. Berdirinya 3 kerajaan tersebut menandakan bahwasannya kekuatan Islam ini belum berakhir. Kerajaan Turki Utsmani ini didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Orkhus yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Lahirnya dinasti Turki Utsmaniyah ini berawal dari kafilah yang dipimpin oleh Ortogrul. Kerajaan Turki Utsmani ini sudah berkuasa sejak abad ke-13 sampai abad ke-19, di mana raja pertama Turki Utsmani adalah Utsman yang bergelar Padishah Al-Utsman atau raja dari keluarga Utsman. Padishah Al-Utsman mengumumkan berdirinya kerajaan ini pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi. Pendiri kerajaan ini serta keturunannya itu berkuasa sampai tahun 1992 Masehi. Bisa dikatakan 7 abad lamanya Turki Utsmani berkuasa. Selalu mengalami masa gemilang dan masa suram, masa pasang surut kerajaan. Masa gemilang dialami ketika kerajaan ini diperintah oleh raja-raja yang memiliki kemampuan pengelolaan pemerintahan dengan baik, mengatur pertahanan dan keamanan negara, serta memiliki kekuatan militer yang cukup tangguh. Sehingga tidak heran jika kerajaan ini dapat menguasai wilayah yang cukup luas. Faktor mendukung lainnya yaitu tata pemerintahan dan keamanan negara yang baik, serta kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Runtuhnya kerajaan Turki Utsmani itu pada saat pasca Sultan Sulaiman, di mana pada saat itu terjadinya perebutan kekuasaan di antara anak-anaknya sendiri. Penguasa Turki Utsmani pada saat itu hanya mengadakan ekspansi dan perluasan wilayah tanpa menghitungkan sistem pemerintahan. Karena wilayahnya sangat luas sehingga pemerintah pada saat itu sulit untuk mengatur administrasi negara. Selanjutnya adalah perkembangan pendidikan pada masa Turki Utsmani. Masyarakat Turki Utsmani dikenal sebagai masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang perang. Maka tidak heran jika Turki Utsmani lebih fokus dan lebih memberi perhatian kepada bidang militer. Maka tidak heran jika yang menjadi perhatian utamanya yaitu kemajuan dalam bidang militer. Dalam pembahasan perkembangan pendidikan pada masa Turki Utsmani, Abu Dinata itu membagi menjadi 2, yaitu zaman pertengahan dan zaman modern. Yang pertama, ada perkembangan pendidikan pada zaman pertengahan atau zaman Utsman I 1300 Masehi sampai Pramahmud II 1808 Masehi. Perkembangan pendidikan Islam pada kerajaan Turki Utsmani pasti tidak terlepas dari setting budaya dan kondisi sosial politik pada saat itu. Kebudayaan Turki itu merupakan gabungan dari 3 budaya Arab, budaya Bizantium, dan budaya Persia. Dari kebudayaan Arab mengajarkan tentang ekonomi, kemasyarakatan, dan pengetahuan. Dari budaya Bizantium didapatkan tentang organisasi, pemerintahan, dan kemiliteran. Sedangkan dari budaya Persia banyak menanamkan tentang etika dan tata krama dalam kehidupan di istana. Melihat kondisi yang dialami oleh para penguasa Turki Utsmani, melihat latar belakang para penguasa Turki Utsmani karena mereka adalah bangsa yang suka berperang, maka ekspansi dan perluasan wilayah menjadi fokus perhatiannya.
Sedangkan bidang pendidikan dan kebudayaan tertinggal jauh. Oleh karena itu, akhirnya ketika Barat mulai bangkit di bidang militer, para penguasa Utsmani tidak berdaya menghadapi gempuran dari Barat. Karena senjata yang dimiliki oleh Turki Utsmani tidak secanggih yang dimiliki oleh Barat. Oleh sebab itu, sejarah membuktikan bahwasanya suatu bangsa atau suatu negara yang tidak menghiraukan pendidikan, maka akan ketinggalan dan ditinggalkan oleh kemajuan teknologi. Selanjutnya yaitu yang kedua, zaman modern, zamannya Sultan Mahmud. Sultan Mahmud II dikenal sebagai penggagas reformasi Utsmani, khususnya di bidang pendidikan. Ia mulai merubah pola tradisional, di mana di dalam kurikulum barunya dia memasukkan mata pelajaran umum. Ia juga mulai mendirikan madrasah pengetahuan dan madrasah sastra, di mana di kedua madrasah tersebut diajarkan bahasa Prancis, ilmu bumi, ilmu sejarah, dan ilmu Setelah itu, Sultan Mahmud II juga mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan juga sekolah pembedahan. Abad ke-19 dan ke-20, kerajaan Turki Utsmani ini telah mengadakan reformasi di bidang pendidikan. Sultan Mahmud II mulai menyadari bahwasannya penyebab kekacauan dan kemunduran pemerintahan adalah sikap fatalisme yang mereka pegang. Walaupun kerajaan Utsmani ini cenderung tertutup karena tradisi tasawuf yang mereka pegang teguh, namun harus kita akui juga bahwa kerajaan Utsmani ini telah mencatat berbagai kemajuan di bidang pendidikan. Beberapa bidang dalam peradaban Turki Utsmani seperti bidang keagamaan, bidang pemerintahan dan militer, bidang ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan, maka bidang pemerintahan dan militerlah yang mendapatkan perhatian banyak karena dilatar belakangi oleh watak dan karakter orang Turki. Sementara itu, dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan kurang mendapat perhatian. Itulah sebabnya dalam khasanah Islam tidak terdapat ilmuwan pada masa Turki Utsmani. Demikian juga dalam bidang-bidang keagamaan seperti tasawuf dan bidang-bidang lainnya seperti ilmu tafsir, ilmu kalam, fikih, dan hadis boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan yang berarti. Pada masa Turki Utsmani ini mengalami kemajuan dalam bidang fisik. Hal ini bisa kita lihat seperti karya-karya di arsitektur, masjid, istana, sekolah, kuburan, pemandian umum, dan juga tata kota. Dalam kaitannya dengan pendirian lembaga pendidikan atau madrasah di masa Turki Utsmani merupakan kelanjutan dari madrasah tradisional sebelumnya. Tetapi pada masa Turki Utsmani mengalami hal lebih maju. Bedanya, madrasah yang dibangun oleh Turki Utsmani itu lebih maju karena sudah memiliki kurikulum sendiri. Pada periode sebelumnya, madrasah ditekankan hanya untuk studi agama, tapi untuk selanjutnya, madrasah juga memasukkan bahan ajaran lainnya, seperti ilmu logika, filsafat, dan matematika. Di madrasah tertentu juga diajarkan ilmu kedokteran dan astronomi. Pada saat itu, madrasah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk mendapatkan akses pendidikan. Madrasah juga didirikan untuk menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, terutama untuk memenuhi kebutuhan intelektual masyarakat. Madrasah sebagai pusat pendidikan dan kesetaraan terus menyebar seiring dengan kian luasnya wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Di saat Turki Utsmani menaklukkan sebuah wilayah, maka di situ ia membangun sebuah masjid dan madrasah. Namun demikian, pada tahun 1924, setelah berdirinya Republik Turki, setelah revolusi pendidikan, madrasah Kekaisaran Turki Utsmani dihapuskan fungsinya. Dengan demikian, madrasah sebagai lembaga pendidikan sudah kehilangan tempat dalam pemerintahan Republik Turki. Baik, sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata dan penjelasan yang kurang berkenan dan salah, mohon dimaafkan. Insya Allah saya akan lebih belajar lagi untuk mendalami ilmu sejarah pendidikan Islam. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.